Chelsea gagal melakukan comeback ketika bertamu ke markas Arsenal dalam laga leg kedua semifinal EFL Cup atau Carabao Cup. Padahal di awal, Liam Rose Senior dan pasukannya sudah sangat yakin bakal bisa melakukan comeback. Chelsea bahkan sudah berjuang mati-matian demi mengejar defisit 1 gol. Chelsea turun menyerang, sementara Arsenal yang sudah unggul hanya fokus bertahan. Seharusnya Chelsea bisa memenangkan pertandingan ini. Tapi pada akhirnya, mereka justru kebobolan di menit akhir oleh salah satu mantan paling menyakitkan, Kai Havertz. Lalu kira-kira, bagaimana kronologi kekalahan Chelsea di laga ini? Starting 11 Moment kali ini membahas kronologi kekalahan Chelsea yang akhirnya dipermalukan Arsenal lewat sang mantan. Simak kisah selengkapnya berikut ini. Bentrokan antara Chelsea dan Arsenal dimulai pada leg pertama semifinal Piala EFL yang digelar di Stamford Bridge. Chelsea bermain dengan kepercayaan diri tinggi, meski ketika itu Liam Rose Senior baru satu laga menjabat. Status sebagai tuan rumah membuat The Blues percaya diri bisa menggasak tamu sekotanya di leg pertama. Chelsea sejatinya mampu menyajikan permainan atraktif di hadapan para pendukungnya. Namun, publik Stamford Bridge ternyata dibuat terhenyak lebih dahulu. Gol Ben White dari sepak pojok membuat para fans Chelsea terbungkam. Chelsea semakin tertekan ketika Victor Gyökeres ikut jaringkan bola ke gawang Robert Sanchez di awal babak kedua. Pasukan Liam Rose Senior menolak menyerah. Alejandro Garnacho catatkan namanya di papan skor pada menit 57 untuk pastikan The Blues kejar ketertinggalan. Sayangnya, lini pertahanan Chelsea lengah. Martin Zubimendi tak menyia-nyiakan kesempatan untuk ceploskan bola di menit 71 dan bawa Arsenal kembali menjauh. 9 menit jelang waktu normal, Garnacho sempat menghidupkan upaya comeback The Blues di laga itu. Tetapi waktu yang semakin menipis membuat The Blues harus puas dengan kekalahan 2-3 di kandang. Kekalahan ini praktis membuat Arsenal sudah berhasil tempatkan satu kaki menuju final di Wembley. Kekalahan dari Arsenal di leg pertama jelas menempatkan Chelsea dalam posisi tertinggal secara agregat. Situasinya sebenarnya cukup rawan, karena selisih gol tetaplah selisih gol, apalagi di fase semifinal. Namun, dunia belum kiamat bagi Chelsea. Alih-alih tertekan, Liam Rose Senior dan pasukannya justru sesumbar bisa comeback di markas lawan. Sebelum laga, Rose Senior mengatakan bahwa Chelsea punya pengalaman memenangkan gelar. Secara tidak langsung, kalimat itu bisa berarti sindiran buat Arsenal yang memang sedang puasa trofi selama 5 musim ke belakang. Sesumbar Chelsea makin menjadi ketika Alejandro Garnacho mengatakan timnya bisa comeback di Emirates. Saya bisa ambil contoh, mungkin Enzo Fernandez yang sudah memenangkan Piala Dunia. Tim ini juga bisa memenangkan 2 trofi musim ini. Mereka bisa bermain di laga besar seperti hari Selasa nanti. Apa yang sudah dicapai Arsenal atau Mikel Arteta bukan urusan saya. Yang terpenting kami harus bekerja keras untuk balikan keadaan, kata Rose Senior. Pernyataan itu pun diamini oleh Garnacho. Sebuah orang tahu sesulit apa bermain di sana. Saat kami kalah di leg pertama, saya dengar orang bilang, tak ada yang bisa menang di Emirates. Tapi pandangan itu sudah berubah. Contohnya, kalau Man United saja bisa menang, maka kami juga bisa menang dengan sempurna. Katanya, mengutip Gol Internasional. Dengan keyakinan tinggi untuk memenangkan pertandingan, Liam Rose Senior akhirnya memilih pendekatan agresif di leg kedua. Ia memainkan formasi 3-5-2, memainkan 2 striker Joao Pedro dan Liam Delap di momen yang sama. Tujuannya sederhana, Chelsea ingin menekan Arsenal sejak awal dan melancarkan gempuran tanpa henti. Keputusan tersebut pun diambil karena situasi memaksa Chelsea untuk menang. Setidaknya, The Blues membutuhkan kemenangan dengan selisih 2 gol agar bisa lolos langsung tanpa harus melalui adu penalti. Kondisi inilah yang membuat Rose Senior akhirnya mengambil risiko besar dengan memasang lebih banyak pemain di area sentral dan ofensif. Secara permainan, taktik ini sebenarnya nyaris berjalan sesuai rencana. Chelsea mampu menguasai 56% penguasaan bola dan terlihat jauh lebih dominan sepanjang laga. Jumlah tembakan pun menunjukkan perbedaan mencolok.
dengan 14 percobaan dilepaskan Chelsea, sementara Arsenal hanya mampu mencatatkan 5 tembakan. Sayangnya, meski rencana menyerang Liam Rossinior terlihat hampir sempurna, papan skor tetap membeku hingga memasuki babak kedua. Chelsea terus menekan. Tetapi, efektivitas di sepertiga akhir lapangan tak kunjung hadir. Dominasi yang mereka bangun gagal dikonversi menjadi gol penyeimbang agregat. Dengan harapan membawa perubahan, Alejandro Garnacho akhirnya dimasukkan pada menit ke-75. Namun pergantian ini justru tidak memberikan dampak signifikan kepada permainan Chelsea. Arsenal tetap bertahan disiplin dan menunggu celah untuk melancarkan serangan balik. Petaka itu datang di menit 90+1 ketika Kai Havertz yang masuk pada menit ke-60 sukses menjebol gawang Chelsea. Usai memanfaatkan umpan Declan Rice, Havertz melewati Robert Sanchez dan mencetak gol pertama sekaligus terakhir dalam laga tersebut. Gol telat ini langsung mematikan sisa harapan Chelsea untuk bertahan di ajang EFL. Rasa sakit Chelsea semakin lengkap karena pelakunya adalah mantan pemain sendiri. Havertz merayakan golnya dengan menunjuk logo Arsenal di dadanya, seolah mengingatkan publik Emirates bahwa ia kini menjadi milik Arsenal. Selebrasi itu jelas menyakitkan, mengingat Havertz sebelumnya pernah mengenakan kostum biru. Havertz sendiri tampaknya memang punya dendam pribadi. Kepergiannya dari Chelsea bisa dibilang tidak secara baik-baik. Havertz yang performanya tak terlalu impresif ketika itu merasa tersaingi oleh kehadiran Christopher Nkunku. Ia menolak perpanjangan dan memilih menyeberang ke London Merah. Di mata fans Chelsea, Havertz masih jadi seorang pengkhianat besar. Namun sang pengkhianat kini punya rumah baru. Golnya di laga ini mengingatkan fans Chelsea atas tragedi pembantaian 5 gol tanpa balas di lokasi yang sama. April 2024, Kai Havertz ketika itu cetak 2 gol dan berselebrasi dengan pose kedua tangan di samping telinga dan lidah terjulur. Ketika itu, fans Chelsea tentu merasa terpukul. Selain harus menyaksikan timnya dibabat habis, mereka juga dipaksa melihat sosok pengkhianat justru jadi aktor utama di balik pembantaian. Alur cerita yang sama kini kembali terulang. Havertz menunjuk logo Arsenal dan selalu ingin mengirim pesan, sekarang inilah klub London yang sebenarnya. Dengan kemenangan di leg kedua, Arsenal memastikan langkahnya menuju Wembley untuk berlaga di final EFL Cup. Memang, kemenangan Arsenal melawan Chelsea boleh dibilang sebagai ugly win. Bagaimana tidak, Chelsea jadi tim yang menekan sepanjang laga. Sementara Arsenal hanya bermain bertahan dan cetak gol via keberuntungan menit akhir. Namun seperti kata pepatah, a win is a win. Menang ya menang, tak ada istilah menang dengan cara yang haram. Pendekatan pragmatis Mikel Arteta justru tepat sasaran. Arsenal seperti biasanya Arsenal. Rela mengorbankan estetika permainan hanya demi satu tujuan, menang. Dan dalam hal ini, kemenangan tersebut akan mengantar ke final. Bahkan dengan hasil imbang sekalipun, Arsenal sudah bisa lolos via keunggulan agregat. Tetapi, celah terbuka di menit akhir membuat The Gunners perlu cetak 1 gol sebagai sebuah pernyataan bahwa mereka memang layak maju ke final. Arsenal kini akan menanti pemenang laga antara Newcastle versus Man City di semifinal yang lain. Tentu ini adalah peluang paling realistis buat Mikel Arteta dan pasukannya. Kemenangan akan membuat Arteta persembahkan trofi perdananya buat Arsenal sejak Piala FA musim 2019-2020. Fans pun menanti kehadiran piala yang justru sering dianggap sebagai piala ciki ini. Trofi EFL Cup dirasa sebagai keharusan untuk menyelamatkan nasib Arteta. Pada akhirnya Arsenal berhasil membuktikan bahwa mereka memang lebih baik dari Chelsea. Chelsea mengira permainan menyerang mereka bisa memukul mundur Arsenal di hadapan publik sendiri. Tapi Liam Rossinior mungkin belum tahu kalau taktik parkir Arsenal masih sangat jitu dipakai untuk menang. Arsenal kini tinggal selangkah lagi mengangkat trofi. Lalu menurut kalian, akankah The Gunners berhasil merebut titel juara? Kira-kira siapa lawan yang akan mereka hadapi di partai pamungkas nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Pastikan kalian like videonya kalau kalian suka. Subscribe juga channel Starting 11 Moment. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya setiap hari.
Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.